Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada hari ini, Senin 13 September tahun 2021, saya Muhammad Ikhwan Fadilah, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada kelas 10 IPA SMA Negeri 1 Bakumpai dengan tema Meneladani Asmaul Husna dalam Kehidupan. Berikut tayangan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Apa kabar rekan-rekan siswa, semuanya sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, semuanya semangat. Kita tambah semangatnya lagi. Semangat pagi. Pagi. Bisa, insya Allah kita bisa, alhamdulillah. Pada hari ini, Senin 13 September 2021, kita dapat kembali melaksanakan pembelajaran. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah dan tercurah ke haribaan junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah rekan-rekan siswa, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran dari rekan-rekan semuanya. Apriyati? Hadir. Alhamdulillah. Fatma? Hadir. Ardila? Ardila sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan Ardila disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah 20 orang sakit 19 orang hadir pada kesempatan pembelajaran kali ini. Nah, selanjutnya rekan-rekan siswa, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan kalian perhatikan kiri, kanan, depan, dan belakang. Apabila masih terdapat sampah, baik di dalam laci atau di mana, bisa dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian bila ada posisi mejanya yang belum rapi, belum rata, bisa dirapikan. Kalau sudah rapi, semangat pagi. Bisa, insya Allah kita bisa. Baiklah rekan-rekan siswa, sebagaimana biasa sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak minta ada satu orang yang berani untuk memimpin pembacaan doa. Ya, silakan Ramadan. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ananda Ramadan yang sudah memimpin pembacaan doa untuk mengawali pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Rekan-rekan siswa semuanya, untuk semakin menambah keberkahan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, sebagaimana biasa kita tadarus Al-Quran. Nah rekan-rekan siswa, tadarus Al-Quran kita pada pagi hari ini adalah Al-Quran surah Asy-Syams. Kita baca sama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadhuhaha. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama melantunkan tadarus Al-Quran kita pagi hari ini. Bapak minta ada perwakilan 1 atau 2 orang untuk membaca, kemudian kita komentari bersama. Ada yang berani? Iya, silakan. Apriyati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samsi wad-duhaha wal qamari idza talaha. Wasyamsi. Nah, huruf shinnya harus terdengar berbeda dengan si. Syamsi. Yang pertama tebal, yang kedua tidak tebal.
Nah, kemudian Bapak minta satu orang lagi yang berani untuk tadarus Al-Quran. Ya, Fajri. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها. Kita berikan tepuk tangan untuk Fajri. Bacaan tadarusnya sudah bagus, sudah berirama, bagus iramanya. Tinggal ada beberapa perbaikan-perbaikan Fajri ya. Di antaranya tadi pada saat melafalkan wa qad khaba man dassaha, kho-nya tadi terbaca pendek. Iyalah Fajri. Betul? Kawan-kawan setuju? Tadi terbaca oleh Fajri pendek, harusnya panjang kho-nya, 2 harokat. Wa qad khaba man, kemudian ikhfa pada man dassaha, nun mati bertemu dal, hukumnya ikhfa, hukumnya ikhfa, maka dibacanya samar-samar. Wa qad khaba man dassaha, man, jadi bukan man tetapi man, antara nun dan dal, man dassaha. Baiklah rekan-rekan siswa, semangat pagi. Pagi. 10 Pak. Bisa, insya Allah kita bisa. Nah, rekan-rekan siswa semuanya, pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini adalah meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan. Nah, selanjutnya yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini adalah melalui model pembelajaran inquiry learning dengan pendekatan kelompok, peserta didik dapat 1. Nah, 3 poin ini sekaligus menjadi indikator ketercapaian pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik, rekan-rekan semuanya pada akhirnya nanti mampu menelaah dalil nakli baik Al-Quran maupun hadis terkait Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adil, dan Al-Akhir dengan benar. Kemudian indikator yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adil, dan Al-Akhir dengan baik. Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu menganalisis tanda-tanda penghayatan terhadap Asmaul Husna. Tanda-tanda penghayatan ini maksudnya sikap dan sifat apa yang harus ditampilkan oleh orang yang meneladani Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adil, dan Al-Akhir. Baiklah rekan-rekan siswa, Asmaul Husna itu ada yang tahu apa? Ruhayah? Nama-nama Allah yang terbaik, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ruhayah. Asmaul Husna dari kata asma itu merupakan jamak dari ismun. Nama-nama al-husna, nama-nama yang terbaik, yakni nama-nama Allah. Ada yang sudah tahu? Ayo, asma Allah yang kalian ketahui dan kalian tahu maknanya. Rohaya? Ar-Rahman, Maha Pengasih. Luar biasa. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ada lagi yang lain? Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Luar biasa, tepuk tangan. Ada lagi yang lain? Ramadan? Assalam yang maha memberi kesejahteraan. Assalam yang maha memberi kesejahteraan. Ya. Luar biasa, rekan-rekan siswa sudah memahami dan mengetahui berbagai Asmaul Husna. Namun yang akan menjadi pokok pembelajaran kita adalah 7 Asmaul Husna yang tertera di depan, yakni Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adil, dan Al-Akhir. Baiklah rekan-rekan siswa, selanjutnya untuk menggugah semangat pembelajaran kita tentang materi Asmaul Husna ini, mari bersama-sama kita melantunkan atau menyenandungkan Asmaul Husna dengan irama yang sudah kada asing lagi, yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz,
ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar. Nah, rekan-rekan siswa semuanya, Asmaul Husna ini sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita pahami. Karena kata Nabi SAW, man ahsoha dakhalal jannah. Barang siapa yang memahami makna Asmaul Husna, kemudian dia meneladani setiap makna yang terkandung di dalam Asmaul Husna, maka seseorang tersebut akan masuk ke dalam, diberikan hadiah berupa surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam berdoa disebutkan di dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah terdapat asmaul husna, nama-nama yang terbaik, nama-nama yang baik. Fad'uuhu biha, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama yang terkandung di dalam asmaul husna tersebut. Nah, rekan-rekan peserta didik, selanjutnya pembelajaran kita pada hari ini akan menggunakan metode pembelajaran atau model pembelajaran inquiry learning dengan pendekatan kelompok. Nah, pada hari ini kalian akan kembali melaksanakan pembelajaran berbasis kelompok, dan kalian akan mencari dan menggali topik-topik bahasan sesuai dengan kelompoknya masing-masing nanti. Nanti akan kita sampaikan kelompok 1, 2, 3, dan 4 akan membahas topik bahasan tentang apa. Jadi hari ini kalian akan bersama-sama dengan anggota kelompok untuk menggali informasi terkait dengan topik bahasan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Bisa dipahami rekan-rekan siswa? Nah, untuk pembagian kelompok, untuk mempermudah proses pembagiannya, kita mengikuti alur kelompok yang sudah kita bagi pada minggu yang lalu. Silahkan kalian mengatur posisi. Bapak minta kelompok 1 di depan, kelompok 2 di samping sebelah sana, kelompok 3, kemudian kelompok 4. Tapi tidak boleh duduknya saling membelakangi rekan-rekan yang lain. Silahkan diatur bagaimana teknis mengatur posisi duduknya supaya tidak membelakangi kawan-kawan yang lain. Silahkan. Baiklah rekan-rekan siswa, perhatikan semuanya. Sebelum Bapak mengarahkan untuk topik bahasan di masing-masing kelompok, untuk modal atau bahan kalian berdiskusi, silahkan kita simak terlebih dahulu tayangan yang sudah disiapkan di layar. Bagi yang posisi duduknya masih membelakangi layar, dipersilakan untuk balik menghadap ke layar terlebih dahulu. Ya, silahkan disimak. Kemudian nanti Bapak minta ada beberapa rekan-rekan siswa perwakilan dari kelompok untuk memberikan catatan poin-poin penting dari video yang kita simak nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam kesempatan kali ini kita kembali dapat bertatap maya untuk membahas satu topik bahasan dengan judul meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan. Subhanahu wa ta'ala menghendaki semua makhluknya hanya mengabdi atau beribadah kepadanya. Namun demikian, bagaimana mungkin manusia akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Baiklah rekan-rekan siswa, kita sudah menyimak tayangan video yang baru saja kita saksikan. Selanjutnya Bapak minta 1 atau 2 orang untuk memberikan komentar, catatan-catatan poin-poin penting yang ditemukan setelah menyimak tayangan video tadi. 1 orang? Ya, silakan. Apriyati. Komentar dari video tersebut adalah Asmaul Husna merupakan suatu istilah yang terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa yang kata lain tolong al-asma diperhatikan, yang lain sambil disimak catatan poin penting dari Apriyati. Tolong diulang Apriyati supaya yang lain menyimak dengan cermat apa yang ditemukan oleh kawan kita. Komentar dari video tersebut adalah 1. Asmaul Husna merupakan suatu istilah yang terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, kata al-asma yang artinya nama merupakan bentuk jamak dan al-isim adalah bentuk tunggalnya. Al-husna itu sendiri artinya yang paling baik.
Secara istilah, arti dari Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang terbaik atau terindah. Kita berikan tepuk tangan untuk rekan kita Fiati. Asmaul Husna merupakan nama-nama Allah yang Paling baik. terbaik. Bapak minta ada satu orang lagi perwakilan untuk memberikan catatan poin penting dari setelah menyimak video tadi. Ya, silakan Ramadan. Tujuan mempelajari Asmaul Husna salah satunya adalah agar kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bisa berikan tepuk tangan untuk rekan kita. Tujuan mempelajari Asmaul Husna adalah agar kita apa tadi Ramadan? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan poin penting dari pembelajaran kita. Asmaul Husna itu berfungsi sebagai agar kita manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengenal sehingga tumbuh rasa cinta. Tumbuh rasa cinta sehingga tumbuh keikhlasan kita untuk beribadah semata-mata hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semangat pagi. Pagi. 10 Pak. Insyaallah kita Bisa. Baiklah rekan-rekan siswa, selanjutnya bisa kita simak tayangan yang ada di depan. Silahkan diperhatikan di depan. Ini sudah ada topik bahasan masing-masing kelompok. Nah, kelompok 1 ini membahas tentang menelaah dalil nakli terkait Asmaul Husna Al-Karim dan Al-Mu'min. Dalil Al-Karim dan Al-Mu'min, kemudian mengidentifikasi makna Asmaul Husna Al-Karim dan Al-Mu'min. Kemudian yang ketiga, menganalisis tanda-tanda penghayatan terhadap Asmaul Husna Al-Karim dan Al-Mu'min. Poin yang ketiga, tanda-tanda penghayatan ini maksudnya sikap dan sifat apa yang harus muncul dalam diri kita sebagai bentuk pengejawantahan dari pengamalan terhadap meneladani Asmaul Husna baik Al-Karim maupun Al-Mu'min. Nah, kelompok 2, 3 dan 4 ini dibedakan penamaan Asmaul Husnanya. Kelompok 2, 3 dan 4 sama menelaah dalil, makna dan tanda-tanda penghayatan. Cuma bedanya kelompok 1 Al-Karim dan Al-Mu'min, kelompok 2 Al-Wakil dan Al-Matin, kelompok 3 Al-Jami' dan Al-Adil, dan kelompok 4 Al-Akhir. Bisa dimengerti rekan-rekan? Nah, silahkan kalian gunakan media buku PDF yang sudah Bapak bagikan. Kemudian juga ada buku pembelajaran. Silahkan dari sumber mana saja, dari internet boleh. Silahkan digunakan. Nah, selanjutnya Bapak bagikan di setiap kelompok. Ini ada lembar diskusi kelompok yang harus dikerjakan terkait dengan topik bahasan atau tugas kita pada pembelajaran kali ini. Silahkan di kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Kelompok 3 di sini. Kemudian kelompok 4. Baiklah, rekan-rekan siswa, silahkan kalian berdiskusi, temukan gali sebanyak-banyaknya tentang topik bahasan dari masing-masing kelompok yang sudah kita saksikan bersama. Semangat pagi. Insya Allah kita bisa. Selamat berdiskusi. Jika ada hal-hal yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan ditanyakan.
Semangat pagi. Bisa, insya Allah kita bisa. Alhamdulillah rekan-rekan siswa semuanya sudah berdiskusi dengan sangat baik dan lancar tadi. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok. Nah, Bapak minta pada saat kelompok 1 misalnya menyampaikan hasil diskusinya, kelompok lain menyimak. Kemudian boleh mengajukan pertanyaan, tanggapan atau tambahan, silahkan. Nah, kita mulai dari kelompok mana terlebih dulu? Kelompok 1 dulu lah. Kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai Asmaul Husna, Al-Karim dan Al-Mu'min. Al-Karim yang maha mulia merupakan asma Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Asmaul Husna yang menghimpun makna segala bentuk kebaikan dan pujian yang tidak hanya dalam aspek pemberian semata, karena aspek tersebut hanyalah salah satu bentuk kesempurnaan maknanya. Oleh karena itu, para ulama memiliki banyak pendapat seputar makna asma Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ada yang mengatakan bahwa makna adalah yang banyak kebaikan dan pemberiannya, yang selalu mencurahkan kebaikan, yang memiliki kemuliaan maupun kedudukan yang agung. Yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim adalah 1. Menebarkan kebaikan dimanapun berada, sehingga keberadaan seorang muslim mendatangkan manfaat bagi siapa saja. 2. Bersikap pemaaf dan lapang dada kepada siapa saja yang sudah berbuat zalim kepadanya. 3. Senantiasa menunaikan amanah yang diberikan kepadanya, juga selalu menepati janji yang diucapkan. 4. Memiliki empati dan simpati yang tinggi kepada yang membutuhkan. 5. Mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 sudah dengan sangat baik mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian Bapak persilakan kalau ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 1 ada? Dari kelompok 4. Ya, pertanyaan dari kelompok 4. Silakan. Kami dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok pertama. Namanya siapa? Nislawati. Apa saja kiat-kiat atau cara agar kita senantiasa dalam menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan? Terima kasih untuk kelompok 4 sudah bertanya. Kiat-kiat yang dapat kita lakukan untuk menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan diantaranya adalah 1. Mempelajari dan mengajinya sehingga memiliki pengetahuan tentang Asmaul Husna. Dari sini kita mampu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. 2. Mengusahakan dengan sekuat tenaga untuk menghafal asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Asmaul Husna. 3. Menjadikan lafal Asmaul Husna sebagai bagian mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk zikir setelah melakukan salat fardu dan bagian dari bacaan doa yang dilantunkan seorang muslim. Iya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk dapat meneladani Asmaul Husna. Di antaranya adalah Bapak perhatikan dari jawabannya tadi, yang paling penting adalah dengan kita terus belajar. Kapanpun dan dimanapun kita berada, kita harus terus menggali ilmu, terutama tentang Asmaul Husna. Karena tidak mungkin kita bisa mengamalkan apa yang terkandung di dalam Asmaul Husna kalau kita tidak belajar. Nah, presentasi berikutnya Bapak persilahkan dari kelompok 3. Sudah siap kelompok 3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang Asmaul Husna, Al-Zami dan Al-Adil.
Al-Jami artinya yang maha penghimpun. Maknanya adalah zat yang menyatukan segala sesuatu dan tidak ada satupun yang dapat mencerai-beraikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 9 yang berbunyi, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Artinya, ya Tuhan kami, dan bertolak belakang. Allah menghimpun yang sama antara lain menghimpun manusia seluruhnya di permukaan bumi dan kelak di padang mahsyar. Dia menghimpun yang berbeda seperti menghimpun semua langit, planet-planet, udara bumi, samudra, binatang. Sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim adalah 1. Kuatkanlah semangat persatuan agar tidak mudah dipecah belah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 2. Tumbuhkan sikap ukhuwah Islamiyah di antara sesama umat Islam tanpa melihat ras, etnis, bahkan negara. 3. Kembangkan sikap toleran terhadap perbedaan antara sesama umat Islam selama perbedaan tersebut bukan masalah usul pokok. 4. Mengajak umat Islam untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan ulil amri selama perintah ulil amri tersebut tidak melanggar aturan agama. Al-Adl artinya yang maha adil. Makna adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala suci dan bersih dari berbuat zalim dan menentukan cara zalim. Dialah zat yang memberikan orang yang berhak sesuai dengan haknya. Zat yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, tidak ada yang keluar darinya selain keadilan Allah Subhanahu wa taala. Berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, Innallaha ya'muru bil adli wa ihsan. Artinya, sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan. Berdasarkan makna-makna tentang al-adl, maka sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim adalah 1. Memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang dalam pergaulan sehari-hari. 2. Menerapkan hukum yang sama kepada siapa saja yang bersalah. Tidak menerapkan seperti yang dikatakan pepatah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah dengan sangat baik tadi menyampaikan hasil diskusi kelompoknya dari Asmaul Husna, Al-Jami' dan Al-Jami' dan Al-Adad. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya Bapak minta kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apa saja hikmah bagi orang yang telah menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada kelompok 2 atas pertanyaannya. Seseorang yang sudah menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupannya maka akan memperoleh hikmah, di antaranya adalah 1. Memperoleh keyakinan akan adanya rahmat, hidayah, taufik serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Mendapatkan ganjaran berupa pahala sehingga terhindar dari siksa neraka dan memperoleh surga sesuai yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. 3. Mendapatkan simpati banyak orang karena sudah memiliki pribadi yang berakhlakul karimah. 4. Mendatangkan manfaat bagi lingkungan, baik lingkungan alam dan sosial. 5. Menumbuhkan sikap raja, khauf, tawadu, khusyuk, taubat, ikhlas, mahabbah, dan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta sifat lainnya saat melaksanakan ibadah. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, tadi pada poin hikmah nomor 5 sempat disebutkan kata raja, khauf, tawaddu, khusyuk, taubat, ikhlas, mahabbat, dan tawakal. Mohon bisa dijelaskan maksudnya satu persatu. Terima kasih atas pertanyaannya untuk kelompok 1. Orang yang senantiasa terpatri di dalam hatinya untuk menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupannya, maka akan senantiasa terpelihara amaliyah-amaliyah hati, yakni raza, khauf, tawadu, khusyuk, taubat, ikhlas, mahabbah, dan tawakal. Maksudnya adalah raja,
Raja merupakan bentuk pengharapan seorang hamba yang betul-betul hanya berharap kepada Allah. Khauf merupakan rasa takut yang besar kepada Allah, yakni takut melainkan perintah-perintah Allah dan takut terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan yang dilarang oleh Allah. Tawadu merupakan sifat hati yang menjauhi sifat sombong, selain selalu menanamkan rendah hati. Khusyuk artinya fokus dan serius saat beribadah, murni semata-mata karena Allah dan merasa terus diawasi Allah oleh pengawasan Allah. Taubat maknanya senantiasa memohon ampunan kepada Allah. Ikhlas adalah kebersihan hati dalam menanamkan niat semata-mata untuk dan karena Allah. Mahabbah adalah perasaan hati yang betul-betul menanamkan cinta kepada Allah. Tawakal merupakan amalia hati untuk selalu bergantung dan memohon pertolongan hanya kepada Allah setelah sempurna ikhtiar. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Baiklah rekan-rekan siswa, selanjutnya silahkan dipersiapkan Android-nya masing-masing, HP-nya bisa dikeluarkan. Silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan melalui link Google Form yang ada di depan. Nah, pada bagian yang pertama, rekan-rekan akan bertemu dengan soal pilihan ganda menganalisis dalil. Dalil dari Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90 ini berkenaan dengan Asmaul Husna yang mana? Silahkan dipilih. Kemudian kalian diminta untuk mencocokkan makna dari Asmaul Husna yang sudah disiapkan. Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Jami. Silakan beri tanda contreng di masing-masing kolom yang sesuai, dicocokkan. Nah, selanjutnya rekan-rekan juga diminta untuk menentukan pilihan. Jawaban pada soal nomor 3 ini boleh lebih dari 1. Asmaul Husna, pernyataan berikut yang mengandung makna dari Al-Akhir. Yang mana makna yang sesuai dengan makna Al-Akhir, silakan beri tanda contreng. Boleh lebih dari 1. Bila ada 4 jawabannya, contreng ke 4-4-nya. Bila ada 3 saja, contreng ke 3-3-nya. Silahkan disimak. Kemudian soal berikutnya masih pilihan ganda. Baiklah rekan-rekan siswa semuanya, kita sudah menyelesaikan seluruh aktivitas pembelajaran kita pada kesempatan pertemuan kali ini. Selanjutnya Bapak minta kita bersama-sama memberikan simpulan. Simpulan poin-poin yang sudah kita petik dari pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Ada yang berani untuk memberikan simpulan? Ya, silahkan dari kelompok. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang pertama, Asmaul Husna merupakan suatu istilah yang terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, kata al-asma yang artinya nama merupakan bentuk jamak dan al-isim adalah bentuk tunggalnya. Al-Husna itu sendiri artinya yang paling baik. Secara istilah, arti dari Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik atau terindah. Kedua, tujuan mempelajari Asmaul Husna salah satunya adalah agar kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ada 2 poin catatan dari Salamah ya. Kita berikan tepuk tangan untuk. Masih ada dari rekan-rekan yang lain untuk memberikan simpulan? Oh ya, silahkan dari kelompok 2. Cara meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan adalah dengan mengkaji, menghafal, menjadikan bacaan, zikir, dan doa, dan menerapkan dalam bentuk perilaku. Hikmah meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan yakni adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran, mendapatkan simpati banyak orang, mendatangkan manfaat, menumbuhkan perilaku akhlakul karimah, memotivasi diri, semakin mencintai Allah dan Rasulnya, memiliki ketegaran dan optimis. Kita berikan tepuk tangan untuk Denny. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan diri kita agar meneladani Asmaul Husna. Di antaranya tadi adalah dengan sering-sering kita berzikir. Nah, dengan kita banyak berzikir menyebutkan Asmaul Husna, maka ini merupakan bentuk wujud dari pengamalan kita. Fad'uhu biha tadi, ayat tadi.
Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dengan kita senantiasa berzikir dan berdoa menyebut asmaul husna, ini juga merupakan wujud pengamalan kita terhadap asmaul husna. Sekali lagi tepuk tangan untuk rekan-rekan semuanya. Baiklah rekan-rekan siswa semuanya, sebagaimana biasa Bapak sudah menemukan ada kelompok yang sangat aktif dalam pembelajaran kali ini. Kelompok yang aktif dalam pembelajaran kali ini adalah kelompok 1. Ada, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1 boleh? Sudah ada sedikit hadiah yang sudah Bapak siapkan. Hadiahnya kecil namun mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silakan kelompok 1. Terima kasih Bapak. Iya. Iya, selanjutnya ada satu siswa yang meraih nilai tertinggi pada saat menjawab soal-soal tadi dan juga dengan catatan waktu tercepat. Siswa tersebut adalah jeng 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 jeng. Musik menegangkan nih. Ding, 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 ding. Jatuh kepada seorang siswi. Dia adalah Ruhayah. Baca ucapkan selamat kepada Ruhayah dan terima kasih atas partisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Nah, selanjutnya rekan-rekan siswa, sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, Bapak minta 1 atau 2 orang untuk memberikan masukan terhadap pembelajaran kita. Bagaimana pembelajaran yang kita laksanakan hari ini dan bagaimana masukannya untuk pembelajaran kita pada pertemuan yang akan datang. Untuk pembelajaran hari ini rasanya sudah sangat cukup bagus. Diharapkan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Untuk para teman-teman juga supaya lebih semangat dalam belajar, lebih giat. Dan juga untuk hadiahnya Pak mungkin bisa ditambah lagi. Kita berikan tepuk tangan. Pada kesempatan minggu yang akan datang, kita kembali akan melaksanakan pembelajaran masih di bab yang sama tentang meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan. Namun pada pembelajaran yang akan datang kita akan membuat poster atau pamflet atau kata-kata bijak, kata-kata mutiara yang slogan-slogan yang merupakan wujud pengamalan dari Asmaul Husna. Selanjutnya mari bersama-sama kita seperti biasa bersenandung Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Pada akhirnya Bapak mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan dan kekhilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.